Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Lebih luas, lebih kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, kasih-Mu bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Oh, tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak terbatas Tuhan. Engkaulah nafas hidup kami.
hadapan-Mu kami persembahkan hidup kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihi seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sekarang lemah bayar demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihi seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang-Mu, demikian dalam kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Lebih dari samudra, tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya.
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang berlimpah-limpah memenuhi kami semua. Silakan Tuhan, Engkau ajari kami lagi dengan kebenaran-kebenaran firman. Tolong kami semua, roh dan roh hikmat dan pengertian, untuk memenuhi kami semua. Bahkan Engkau sendiri yang mengajari kami dengan cara yang baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Apakah tadi suaranya pecah ya? Pecah ya? Iya. Sekarang masih pecah kan? Gitarnya berarti sensitif sekali. Kalau pecah berarti rekamannya pecah loh. Oke, baik. Puji Tuhan. Sinyal di Piayu jelekkah mungkin? Keluar masuk Pak Yabes. Ya, shalom yang di radio juga ya. Yang di radio siapa saja. Ada 5 tambah 1 berarti. Sekarang nggak pecah lagi ya? Oke kah? Mak Glory. Sudah oke, Pak. Jadi dengan gitarnya kok pecah tadi. Oke, baik. Puji Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ada yang mau sharing? Ya, yang lain. Silakan. Ada siapa tahu ada wawasan baru, pemahaman baru. Apa yang saudara rasakan perbedaannya gitu ya. Seperti kemarin saya katakan ya. Sudah mulai nangkapkah maksudnya? Sinyal nggak kuat katanya di pangsangnya. Tapi kok tempat Nail kok lancar ya? Berarti di atas jaringannya lain. Oke, ada? Oke, merasakan perbedaannya. Harusnya saudara bisa menemukan perbedaannya ya. Karena kan ini tahapan pekerjaan Tuhan. Sehingga saudara terus lebih mengerti, jadi lebih mendalam gitu. Jadi jalan apapun yang akan kita lewati di depan gitu, itu tidak akan mengeluh lagi dalam hidup kita. Karena kan perjalanan selama segala sesuatu
belum ditaklukkan kepada dia. Jadi saudara, kedatangan Tuhan yang pertama itu kan setelah itu, jadi sebetulnya kan inkarnasi yang pertama itu adalah kita tahu jelas sejarahnya. Kalau dari manusianya ya, yaitu karena ada di dalam Alkitab bahwa dia yang datang itu dalam wujud manusia, kita tahu silsilahnya. Karena dijelaskan dalam Alkitab ya. Dan setelah itu, di situ kita melihat bahwa memang yang paling pertama itu menghalangi itu justru roh agamawi ya. Roh agamawi yaitu ahli Taurat. Itulah yang paling pertama. Ya. Dan setelah 2000 tahun pun tetap mereka masih berkeras sudah. Bayangkan sudah 2000 tahun. Mereka belum percaya kalau itu adalah Mesias. Saudara, ketika saya baca ulang kemarin tentang bagaimana dia diproses itu ya, Tuhan Yesus diproses itu aduh sangat hina sekali. Ketika Yudas datang gitu, mencium dia gitu ya. Tuhan bilang apa saudara? Kita lihat sebentar ya. Di pas oh ya sudah di sini ya. Di ayat yang jadi sebetulnya saudara, ketika perjamuan kudus itu saudara, dikatakan kan begini. Ayat 27 dari Matius pasal 26 ya. Matius 26 ayat 27 gitu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Jadi bukan seperti sekarang ya, pakai cawan-cawan kecil ya. Mereka itu jadi yang benarnya itu adalah seperti orang Katolik ya. Atau saya nggak tahu dulu di HKBP pakai seperti itu kah? Setahu saya sih sudah tidak ya. Nggak tahu sekarang modelnya apakah sudah bagi-bagi yang seperti sekarang ya, pakai gelas-gelas itu ya. Jadi aslinya itu adalah minumlah kamu semua dari cawan ini. Gitu. Jadi cawannya sama. Ya, satu saja gitu. Jadi gantian, minumlah kamu semua, jadi dibagi gitu. Jadi ketika dikasih roti, lalu dikasih minum gitu. Satu-satu. Katolik kan gitu ya, kita maju ke atas gitu ya. Saya pernah ikut soalnya. Saya ikut enggak? Karena nggak bisa soalnya ya. Tapi saya lihat lah gitu, karena saya pernah ibadah di Katolik ya, waktu masih anak-anak ya. Berarti nggak pernah ikut lah. Saya lupa. Tapi hanya lihat gitu. Seingat saya berarti lihat lah. Karena kan untuk sampai bisa ikut itu kan harus ini ya. Nggak sembarang ya. Ya, minum kok. Saya ingat kok, saya lihat. Berbeda-beda. Gimana biasanya Bu Rahel? Atau Henny biasanya yang pernah Katolik?
Oh, Bu Rahel kan pernah Katolik itu? Ya. Yang minum hanya pastornya aja. Kami jemaat hanya terima hosti. Tapi ada waktu tertentu, kalau nggak salah waktu Paskah atau Rabu Abu itu, rotinya, hostinya itu kita celupin ke Celupin ya? anggur. Jadi nggak minum gitu. Oh, enggak ya? Tidak. Begitu semua ya, Henny? Henny pernah jadi Katolik itu? Iya, Pak. Nggak pernah kami minum dari cawannya, Pak. Oh iya. Seperti Bu Rahel bilang. Ya. Memang iya. Nah, tapi di ayat ini dikatakan bahwa minumlah kamu semua dari cawan ini, gitu. Ya, memang kan mungkin itu mengambil ayat yang bagaimana Yudas itu mencelup ya. Sama siapa nanti aku mencelup sama-sama, itulah dia katanya ya. Nah, beda dengan yang lain. Mungkin dia kalau Yesus kasih ya, kalau Yudas itu celupkan. Ya. Nah, saudara, sebetulnya kan artinya ini, saudara. Jadi cawannya itu sama. Dan sebetulnya cawan ini kalau sekarang digambarkan itu kayak jadi apa ya? Sekarang ini kan pengertiannya jadi tidak seperti aslinya gitu. Aslinya itu sebetulnya, apakah kamu bisa minum cawan yang aku akan minum, katanya kan kepada Yohanes dan Yakobus kan? Kami bisa, katanya. Jadi ketika dia melakukan ini, sebetulnya terakhir dia melakukan ini, jadi sebetulnya ini adalah apa ya? Satu rencana yang harus kita lewati bersama. Jadi yang pertama itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kita sudah tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita mesti masuk dalam satu pemahaman yang harus apa ya? Kita mesti menerima kebenaran ini dulu. Karena nanti kalau saudara masih di yang lama, jadi itu hanya anak saja yang naik di atas kayu salib, saudara tidak menerima firman bahwa mereka adalah satu, nah itu akan sulit, saudara. Jadi benar-benar adalah Allah itu yang jadi manusia. Jadi di dalam diri Yesus itu sebetulnya itulah yang tidak bisa diterima gitu. Karena masa Allah itu jadi manusia, itu yang tidak bisa diterima, itu yang selalu ditolak, nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi itu sebetulnya adalah suara iblis gitu. Bahwa Allah itu menjadi manusia. Mengambil tempat yang paling rendah. Itulah yang paling menurut si iblis itu, dia selalu halangi orang untuk mempercayai itu gitu. Sorry ya. Dia selalu halangi manusia untuk mempercayai ini gitu. Karena dia adalah Allah yang kudus gitu ceritanya. Ya. Nah, saudara, jadi dia yang pertama. Jadi saudara, kenapa mesti ada kedatangan Tuhan yang kedua? Jadi ketika Yesus menanggung, kita tahu saudara, Yesus itu adalah benar-benar saudara dari segi keturunan, garis keturunan, dia dilahirkan oleh perawan gitu. Jadi Yesus benar-benar itu kan firman Tuhan katakan dikandung oleh Roh Kudus gitu. Jelas gitu ceritanya. Ya, dikandung oleh Roh Kudus. Jadi bukan karena keinginan laki-laki dan perempuan. Itu kan jelas ayatnya ya. Jadi silsilah Yesus itu benar-benar
Tetapi saudara, itu bisa kita terima karena dulu kita nggak ngalamin. Bagi mereka itu benar-benar satu sulit sekali mereka bisa mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau dia sebut anak Allah pada waktu itu. Apalagi dia sebut aku dan Bapa satu gitu. Kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Saudara, perkataan-perkataan itu paling tidak masuk akal pada waktu itu bagi ahli-ahli Taurat. Jadi saudara mesti memahami ya kondisi kita saat ini gitu. Jadi ketika Tuhan datang kedua kali itu beda. Jadi kedatangannya juga dia itu jadi sebagai manusia juga. Cuman karena selama ini saudara, selama ini kita hanya diajar oleh gagasan-gagasan manusia. Jadi termasuk sebetulnya pengajarannya Paulus itu, karena dikatakan dia kan pewahyuan. Jadi pewahyuan itu ditangkap dia sebagai manusia. Nah, saudara, tahukah saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi kalau Musa saja yang sudah berhadapan muka dengan Allah itu mengatakan dikatakan bahwa dia tidak pernah melihat Allah, Yesus sendiri yang mengatakannya, hanya anak. Itu kan kebenaran. Jadi bagaimanapun kita tidak pernah bisa melihat Allah. Oke? Walaupun dia katakan, saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan sebetulnya dalam perkataan-perkataan itu. Ya. Jadi kata mengenal juga ya. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Namun saudara, sepanjang pekerjaan Allah itu belum selesai, tahapan pekerjaannya itu, maka kita itu tak pernah melihat Allah. Makanya saudara, kebanyakan itu adalah gagasan-gagasan manusia. Nanti saudara akan menemukan begini, saudara. Di dalam hati saudara, saudara akan merasakan satu suara. Kalau saudara mengikuti prosedurnya ya. Kalau saudara memperhatikan pergerakan Tuhan, pola kerjanya. Diam-diam dalam hati saudara ini akan sering kedengaran suara-suara yang seperti yang saya katakan berulang kali. Dengan diam-diam dia menerangkan dirinya kepada kita. Dia sendiri loh. Ini bukan gagasan manusia. Tetapi bagi kita, karena kita memang belum terbiasa, karena kita juga memang ditentukan demikian, bahwa kita ini mesti mencari Tuhan dalam hal ini. Karena kan tetap kan gagasan kita masih punya gagasan. Roh pengetahuan masih ada di dalam kita. Gitu. Kita mesti sadari itu gitu, sebagai manusia. Dan itulah yang sedang ditaklukkan oleh Tuhan. Dan setiap kali saudara Tuhan itu memilih seseorang, setiap kali dia itu menyampaikan satu kebenaran gitu, kebenaran yang baru, iblis itu saudara selalu menguntit. Karena kan dia kan ada di dalam kita. Jadi dia selalu berusaha untuk menghalang-halangi kita untuk mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Nah,
Itulah yang membuat Tuhan harus selalu berganti cara. Dan ini juga sebetulnya menjadi keuntungan bagi Tuhan. Keuntungannya adalah dari perjalanan kita yang panjang mengikut Tuhan, kita mulai melihat, oh ternyata yang kemarin kayak gini itu, oh saya ketipu ya. Nah, gitu. Oh ternyata yang kemarin itu, walaupun nampaknya mirip dengan Tuhan itu, tapi salah ya ternyata ya. Ternyata itu tipuan iblis ya gitu. Nah, hal inilah yang membuat kita itu makin berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga di situ adalah sebetulnya bukan berjaga-jaga terhadap bencana-bencana, bukan. Atau berjaga-jaga tentang bagaimana tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang gimana gitu ya. Nanti jangan-jangan kita nanti lagi tertidur pula gitu kan. Dia datang, kita nggak dengar gitu kan. Bukan itu maksudnya. Kalau saudara nanti baca hati-hati setiap perkataan Tuhan yang dalam kitab Injil, saudara akan mulai begini. Iya ya. Saudara, jadi ketika dikatakan ini, minumlah kamu semua dari cawan ini. Jadi saudara, perkataan ini saudara, itu sebetulnya sangat luar biasa, tapi pada waktu itu mereka belum mengerti. Bahkan sampai sekarang sebetulnya, orang-orang percaya tidak memaknai ini saudara. Jadi perjamuan kudus yang sekarang lebih dimaknai kepada Yohanes pasal 6. Tidak kepada ini. Yohanes pasal 6 kan bilang begini. Kalau seorang tidak minum darahku dan makan tubuhku, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Arahannya ke situ. Tetapi itu sudah diarahkan ke mendapatkan kesembuhan. Padahal saudara, tahukah saudara, kesembuhan kita itu kita sudah terima, bukan akan. Bukan setelah minum perjamuan baru kita sembuh. Namun saudara, si jahat itu karena memang iman kita juga ya. Jadi yang dipakai itu iman kita. Istilahnya begini. Iblis itu mengeksploitasi iman kita. Karena memang kan pencobaannya begini. Ketika Tuhan mencobai Yesus, ketika lapar, ubahlah batu ini menjadi roti. Itu karena apa? Karena Yesus pasti bisa. Jadi sama posisi kita. Karena kan begitu kita sampai kepada yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu mengatakan kepada gunung ini pindahlah, maka dia akan pindah. Sehingga banyak orang mempelajari iman itu. Sehingga ketika mereka berpikir, ketika mereka sudah bisa melakukan iman itu, mereka berpikir bahwa mereka itu sudah wah gitu. Tetapi mereka tidak sadar kalau iblis mengeksploitasi iman mereka. Sehingga mereka tidak menerima pekerjaan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan sesungguhnya. Apa rencana dia? Itulah yang tidak dimengerti banyak orang percaya atau hamba Tuhan sekali berapapun gitu. Sehebat apapun dia. Mau dia dengan tulus membuat mujizat, mereka nggak ngerti. Karena memang itu lumrah terjadi, saudara. Bayangkan perempuan Sirofenisia saja bisa menggerakkan Tuhan. Ya kan? Wanita yang pendarahan bisa menarik mujizat dari Tuhan kan? Yang membuat Tuhan heran kan?
Makanya dikatakan Mesias palsu akan datang itu buat mujizat. Bahkan mujizatnya itu bisa spektakuler gitu. Disinilah saudara kebanyakan orang-orang percaya itu tidak mengerti tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga nggak bisa menerima. Oke, makanya saudara di awal saja orang Yahudi dan orang Yunani itu minta tanda. Orang Yahudi minta tanda, kalau orang Yunani itu minta pengajaran yang lebih lagi. Di pengertian mereka. Mereka ingin mengerti maksudnya Allah. Sementara orang Yahudi itu di mistis. Jadi mereka merindukan Tuhan yang datang itu adalah seorang superhero. Sama dengan murid-muridnya. Jadi murid-muridnya itu pun nggak ngerti juga. Jadi ketika Tuhan bilang, minumlah kamu dari cawan ini. Sebetulnya dia sedang berbagi. Diam-diam, walaupun tidak diketahui oleh murid-muridnya, dia melakukannya. Jadi sebetulnya mereka itu sudah terjebak di dalam rencana Tuhan. Walaupun mereka belum mengerti. Makanya saudara, Paulus juga menemukan, dia mengatakan barang siapa, Paulus atau Yohanes, mengikut Tuhan, dia wajib hidup sama seperti Tuhan telah hidup. Makanya sampai dia bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bahkan dia ingin matinya lebih parah. Itu juga lah yang membuat Petrus itu sampai meminta salib terbalik gitu. Karena merasa nggak layak mati sama seperti tuannya gitu. Tapi tahukah saudara, tetap itu dianggap itu melampaui daripada yang tertulis gitu. Jadi saudara, dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata para rasul sekalipun tidak pernah melihat Allah. Mereka melihat Allah karena perkataan Tuhan. Kalau kamu lihat aku, engkau sudah melihat Allah. Namun tetap perkataan itu masih misteri bagi mereka kan? Tetap masih misteri gitu. Di satu sisi, ketika dia akan dibawa untuk menginjili bangsa-bangsa, ketika Cornelius datang, ketika penglihatan yang turun itu makanan haram itu, dia nggak ngeh gitu, sampai 3 kali turun gitu ya. Berarti dia belum mengerti gitu. Nah, dia pikir hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi Paulus, dia itu ketika nangkap, wah jadi hatinya itu berkobar-kobar gitu. Ketika dia mengenal Tuhan, sampai dia itu melampaui juga dari yang harusnya dikehendaki oleh Allah. Kalau murid-murid yang lain mungkin tak ada lagi ambisi gitu ya. Kita tidak menemukan ambisi gitu. Tetapi karena Paulus tidak termasuk di dalamnya, karena dia dari luar gitu ya, dia nggak dipilih dan dia nggak ikut minum sama-sama dengan murid-murid Tuhan di sini. Jadi saudara,
Dalam hal ini saudara, karena memang murid-muridnya itu minum dari cawan itu gitu ya. Jadi mereka itu tanpa sengaja, mereka itu sudah masuk dalam rencananya Allah. Gitu. Jadi inilah namanya pekerjaannya Tuhan. Gitu. Dan nantinya saudara, kita mulai akan semakin mengerti bahwa ternyata Tuhan di atas semuanya. Dan inilah yang membuat kita itu tidak akan ada sedikit pun kita berani untuk menganggap diri kita lebih daripada yang lain. Pengertian ini. Dan tidak akan berani. Bahkan apapun yang kita hadapi, itu ini membuat kita nggak berani mengeluh sedikit pun. Nggak berani. Memulai untuk mengeluh saja nggak berani. Dengan pengertian yang ini. Karena kita akan tahu, ini akan memperpanjang masa padang gurun kita. Kita tidak akan pernah memasuki masa perhentian. Kita akan terus bergulat gitu dengan Allah. Lalu kita terus bergulat, lalu Dia menolong kita, gitu ya. Kayaknya Dia menang gitu, kita menang jadinya. Padahal harusnya Tuhan yang menang. Maka mungkin pangkal paha kita dipelecok lagi. Nah, tetapi saudara, Dia tidak mengharapkan terjadi pertempuran yang sama antara Dia dengan Yakub gitu. Itu sudah lewat gitu. Jadi Dia kalah di sana itu, Tuhan kalah di sana itu, sebetulnya itu adalah karena masalah waktu. Ya. Jadi memang sampai sejauh ini saudara, Dia kalau kita lihat dalam pertempurannya menaklukkan kita, nampaknya Dia masih kalah. Nampaknya kan, karena kan kita lihat kan kejahatan seperti yang kita lihat dalam diri anak-anak kita. Kita lihat sekarang bagaimana boleh saya katakan ya dengan sulitnya dalam tanda kutip ya, Dia itu menaklukkan kita. Dengan begitu banyaknya pun kita mengalami mujizat, ternyata kita nggak tertaklukkan. Rasanya lupa semua mujizat yang pernah kita alami. Sehingga tetap masih ada sungut-sungut. Tetap kita itu masih rutinitas kita melakukan segala sesuatunya untuk Dia. Dan itu sangat menjijikkan bagi Tuhan. Apalagi setelah kita sadar lalu kita bangkit ingin melayani Dia. Itu pun saudara belum memuaskan Dia. Nah, itulah sebabnya saudara, Paulus itu harus benar-benar dihantam dengan mungkin hal yang sangat menjijikkan dia. Makanya sampai dia bilang, aku rasul yang paling hina. Makanya dia bilang, duri dalam daging menggocok dia. Iblis, utusan iblis yang menggocok dia. Jadi dia itu benar-benar begini saudara. Paulus itu benar-benar, kan Tuhan engkau maha kuasa. Ayo kita bantai aja iblis ini dengan versinya dia. Dia nggak ada takut sedikit pun saudara. Terhadap penganiayaan apapun dia nggak takut karena memang dia dari situ. Tetapi justru itulah penghalang dia mengenal jalannya Allah. Bahkan saudara sesudah dia lihat tulisan dia mendunia gitu, dari abad ke abad. Bahkan dijadikan Alkitab. Wah. Penyesalan dia luar biasa. Memang dia nggak pernah bermaksud seperti itu, saudara. Tetapi tulisan-tulisannya itu sudah terlanjur tersebar, saudara.
Tapi siapa yang berani bisa menghakimi tulisan-tulisannya? Manusia mana bisa berani menghakimi tulisannya? Yang bisa dilakukan manusia justru memperbesar tulisannya. Karena tulisan dia mendominasi Alkitab. Sampai 13 surat gitu, 13 kitab. Tetapi saudara, dia tidak sempat menerangkan. Dia tidak sempat bercerita tentang pengalamannya. Apa itu duri dalam dagingnya. Dia hanya menyebut aku rasul yang paling hina. Tetapi ketika dia mengatakan juga aku manusia celaka, dia nggak sempat menerangkan celakanya itu gimana sih. Jadi karena tulisannya itu telah dibuat menjadi kurikulum sekolah teologi ya gitu. Maka tidak ada yang berani, mana ada yang bisa berani menyatakan kesalahannya, nggak ada. Karena apa? Karena dia sudah diangkat tinggi gitu. Alkitab itu sudah diangkat tinggi. Mereka sudah mengatakan bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Sehingga orang-orang percaya yang awam itu ya, yang sudah memang udahlah, itu biarlah urusan orang-orang pendeta lah. Saya lebih mending saya urusin ya apa yang dibilang pendeta, harus kasih perpuluhan, harus ibadah kayak gini, melayani kayak gini, ya ikutin aja lah. Yang penting saya diberkati. Jadi pikiran orang percaya itu benar-benar tidak bisa keluar dari dunia ini gitu. Karena mereka juga sudah ditakut-takuti. Apalagi kalau mereka masuk ke ranah-ranah alam roh gitu. Wah, ngeri memang saudara. Jadi saudara, kalau saudara banyak lihat sekarang, rasa-rasanya mereka yang dipakai di alam roh rasanya mungkin wow gitu ya, membuat mujizat. Mereka terkenal gitu. Tahukah saudara, di hadapan Tuhan justru mereka itu perusak gitu. Karena dengan ketulusan mereka, saudara. Dengan ketulusan mereka melakukan itu, sampai mereka nggak bisa lagi melihat Tuhan yang datang menjadi manusia biasa. Justru mereka jadi penghalang kepada pergerakan berikut. Jadi berita-berita mereka masih lebih mendominasi. Tapi tahukah saudara, Tuhan tetap melakukan pekerjaan. Dan ini yang mesti kita sadari. Kecil suaranya? Yang lain? Teks satu. Ada sempat kecil tadi suara saya? Nggak ada. Berarti sinyalnya piayu lah. Jadi saudara, ketika dikatakan minum gitu ya, saya belum ke tahap yang kedua ya. Saya masih di tahap yang pertama. Ya, masih kedatangan Tuhan yang pertama yang saya cerita gitu. Ya. Nah, saudara, ketika dia datang, bayangin saudara, ketika Yesus itu ya di ayat yang ke 50 ya. Di ayat 49 bilang begini saudara. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Bayangin ya.
Lihat ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman. Wih, saya kata-kata ini saudara bagi saya. Aduh. Bayangkan betapa menyakitkannya saudara apa yang dibuat oleh Yudas itu. Tapi Tuhan bilang, hai teman. Wih. Saudara, saya bermimpi tadi malam gitu ya. Itu waktu itu ada dulu teman yang sangat menjengkelkan gitu ya. Sangat menjengkelkan gitu. Lalu dia muncul dalam satu apa gitu. Lalu saya bilang sama dia, ketika orang bilang dia ini ya, kayak gimana lah gitu. Pokoknya ya seperti yang dulu lah gitu, sangat menjengkelkan gitu. Tapi dari mulut saya itu bicara sama orang yang tadi itu, wow ini hamba Tuhan luar biasa ini, saya bilang gitu. Saya nggak tahu kok bisa gitu ya. Tapi ketika saya lihat wajahnya, ya itu yang sangat menjengkelkan yang dulu. Gitu. Saudara, ketika tadi malam saya baca gitu kan, baru kan bermimpi ceritanya. Saya nggak tahu karena itu kebawa ke situ gitu ya. Tapi ini begitu ini saya ya. Kok bisa ya Tuhan bilang, hai teman katanya. Wih, teman loh katanya di sini. Untuk itukah engkau datang? Padahal saudara, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia gitu ya. Sampai dia diserahkan gitu dengan ciuman gitu. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Lalu dia ditangkap. Gitu. Oke, ketika saya bayangkan itu ya Tuhan. Saudara, ingat bahwa Tuhan Yesus itu sama dengan Allah. Amin. Dia satu dengan Allah katanya. Yang dia katakan itu adalah firman Tuhan. Jadi bedakan saudara, Yesus itu benar-benar, jadi ketika dia ditahbiskan, itu benar-benar dia tidak sama dengan nabi-nabi. Dia tidak sama dengan rasul. Perkataannya. Perkataan yang keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan, oleh karena firman Tuhan itu juga. Aku dan Bapa satu. Apa yang kusampaikan kepadamu, itu disampaikan oleh Bapa. Tidak berani saya mengatakan sesuatu kalau tidak Bapa. Jadi saudara mesti lihat proses itu ya. Sehingga saudara bisa mempercayai bahwa setiap yang keluar dari mulut dia adalah firman Tuhan. Jadi ketika dia bilang, jadi dia sangat hati-hati sekali dengan perkataannya. Dan dari sini nanti saudara akan makin mengerti bahwa semua yang dilakukan Tuhan itu, ketika dia menjadi jalan nanti di dalam kita, maka saudara akan merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Ketika dia mau berkata-kata, ketika dia mau berpikir, ketika dia mau melakukan apapun, dia tidak sembarangan melakukan. Dan saudara akan melihat sendiri bagaimana Tuhan itu berjaga-jaga di dalam saudara. Itulah nanti hasil daripada yang diharapkan Tuhan. Ketika saudara minum cawan dari cawannya Tuhan itu. Ketika saudara mendengarkan perkataan ini, saudara, maka perkataan ini, saudara, itu akan menjadi firman, saudara. Jadi ketika saudara mengetahui kebenaran ini, saudara itu menjadi terjebak di dalamnya.
Sama seperti murid-murid terjebak di dalam apa yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi mau tidak mau kita nggak bisa lari dari dia. Tapi itu juga rencana dia, saudara. Jadi perhatikan cara penyelamatan Tuhan atas hidup saudara. Cara Tuhan melepaskan saudara dari dunia ini. Jadi saudara, apa yang dialami Tuhan itu jadi pengalaman bagi seluruh manusia. Itulah arti inkarnasi. Jadi oleh karena kematian satu orang, kita sudah dianggap mati semua. Itulah arti mempercayai, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kita mesti dibaptis. Gitu. Tapi baptisan sekarang itu kan itu sebetulnya kita hanya melakukan hukumnya, tetapi de facto-nya itu menyusul. Arti dibaptis yang sesungguhnya itu menyusul. Itulah pengalaman. Kalau yang pertama, kita masih sebetulnya baptisan pertobatan gitu. Atau baptisan dilahirkan kembali. Ya, tanda. Jadi ketika orang dibaptis itu, ya masih mix lah antara pertobatan dengan dilahirkan baru. Sebetulnya dilahirkan baru kan kita di sorga gitu. Kita sudah masuk sorga. Tapi pada kenyataannya, kita ini masih tinggal di dunia kan. Kita belum mengerti apa itu pengangkatan, apa itu dirampas. Dulu kan kita nggak mengerti. Sekarang kita mulai mengerti. Dan pengalaman hidup kita nanti akan menunjukkan semua perkataannya itu adalah kebenaran yang sudah kita lewati dan kita jalani. Ya. Nah, jadi saudara, ketika murid-murid ini meminum cawan itu saudara, jadi mereka itu terhisap dan mereka tidak bisa lari, makanya mereka itu martir semua. Hanya satu yang tidak mati mendapatkan pekuburan yang layak gitu, yaitu Yohanes. Itu pun karena perkataan Tuhan. Itu karena kecemburuan Petrus gitu. Ketika Petrus itu rasanya, aduh ketika disebutkan tentang penderitaan yang akan dia alami, nanti kalau kamu sudah tua, ya intinya tentang penganiayaan lah kepada dia kan. Lalu saudara dia tanya, apakah yang akan terjadi dengan orang itu katanya. Seandainya mungkin Petrus tidak ngomong kayak gitu, mungkin nggak seperti itu, mungkin martir juga kali Yohanes itu sudah. Tapi saudara, itu juga firman Tuhan supaya kamu mengerti loh. Jadi cara Tuhan menaklukkan kita itu, aduh. Jadi Tuhan bilang sama dia, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tahu nggak saudara? Itu perkataan itu saudara itu membuat Petrus itu gini. Jadi saudara, ambisi Petrus ini ingin menjadi yang terbaik dari semua. Sebetulnya itu sudah kandas di situ. Karena kan dia sudah pernah ditaklukkan. Dia itu kan mau mati bersama-sama dengan Tuhan kan. Lalu Tuhan mengangkat dia di Yohanes pasal 20 kan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain ini kan? Kan Tuhan mengangkat posisi dia. Maukah kamu menjadi yang sulung di antara semua ini? Kira-kira begitu loh Mas. Dia tetap pilih. Jadi saudara, ketika mau Tuhan juga naik saudara ke sorga itu, kan ceritanya kan
mereka itu masih, maukah engkau memulihkan Israel pada masa sekarang ini? Mereka nggak ngerti. Tuhan bilang apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke? Nah, singkat cerita mereka mendapatkan itu. Kuasa, Roh Kudus turun. Tapi tahukah saudara? Justru kuasa itu mereka peroleh adalah kekuatan untuk mengalami penganiayaan yang akan mereka terima. Terjebak sebetulnya. Dan inilah yang tidak disadari oleh orang-orang percaya sesudah ini, saudara. Mereka menganggap menerima Roh Kudus itu sebagai sesuatu yang wow gitu. Ingat nggak dulu ketika kita merindukan bahasa roh gitu? Ketika datang hamba Tuhan, rasanya kita pengen dapat bahasa roh. Kalau datang hamba Tuhan yang penuh dengan urapan, kita pengen mendapatkan urapan. Sehingga saudara, banyak sebetulnya terjadi tipuan gitu loh. Si orang yang mengurapi pun tidak sadar kalau dia sedang menipu. Tidak sadar. Kalau dia sedang dipakai iblis, tidak sadar. Ketika kita masuk pun ke alam roh segala macam, kita itu nggak sadar semua, saudara. Ternyata sedang menyelidiki seluk-beluk iblis. Nggak sadar. Nah, saudara, di ayat berikutnya, saudara, dikatakan begini. Ketika ada muridnya yang mau itu ya, yang memenggal telinga ya. Lalu Tuhan bilang begini, ayat 52. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Wow. Padahal yang dilakukan dia untuk Tuhan. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Satu pasukan aja, satu orang, satu malaikat aja. Nggak usah pasukan. Satu malaikat aja bisa menghalau semua mereka. Nggak usah satu pasukan. Ini 12 pasukan loh. Wow. Jangankan satu pasukan. Satu malaikat saja. Berarti ketika dia minta 12 pasukan itu, berarti saudara bisa bayangkan berapa gerombolan si jahat yang ada di sana? Ya kan? Berarti yang sedang mengerumuni Tuhan di situ kan bukan hanya manusia kan? Tapi gerombolan pasukan si jahat. Sudah bercampur di sana, saudara. Roh-roh jahat itu semua sudah merasuki orang-orang itu. Bayangkan peperangannya di situ. Dan dia sendirian menghadapinya. Dan saudara ingat bahwa itu adalah Tuhan itu sendiri. Bayangkan saudara, dia yang punya kuasa. Yang kalau orang menyentuh dia, karena dia itu kudus, ciptaannya, ketika dia dalam kemegahannya, dia pada terang yang tak terhampiri. Setiap orang yang mendekat kepada dia itu akan hangus. Tetapi dia rela menjadi manusia. Menjadi manusia di situ tahu artinya apa? Dia mengambil tempat yang paling rendah. Dia menyerahkan dirinya. Bayangkan seluruh pasukan si jahat itu bergerombol.
menganiaya Tuhan yang kudus itu. Saudara bisa bayangin? Jadi jangan bayangin dia hanya cara manusia, tapi dia Allah yang menanggalkan seluruh kealahannya, karena itulah yang diminta iblis. Tahta itu kan yang mau diminta dia. Kenapa Daud melarikan diri dari anaknya Absalom? Kenapa? Apakah Absalom itu berhak? Tak ada. Tapi Daud dengan pimpinan Tuhan harus melarikan diri dari anaknya sendiri. Lihat, Tuhan itu sendiri, saudara, terhadap ciptaannya. Mereka bergerombol, saudara. Lihat, saudara. Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu akan datang lengkap. Kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Lihat, saudara. Dia mengatakan, lihat kronologisnya, saudara. Ketika dia menjalani perjalanan itu. Dia yang adalah Allah. Jadi, saudara, itu benar-benar, jadi firman itu, saudara, setiap perkataan itu benar-benar, saudara, menaklukkan iblis yang paling jahat itu. Jadi setiap perkataannya itu seperti pedang, saudara. Walaupun kata-katanya biasa. Tetapi, saudara, si iblis itu yang masih dikuasai oleh ambisinya. Karena dia, saudara, begitu dicengkeram, saudara. Jadi langsung dia itu mencapai puncaknya, puncak daripada keserakahan. Kalau Tuhan itu murah hati, iblis itu serakah gitu. Itu kontrasnya gitu. Makanya ketika dia ingin menyamai yang maha tinggi, justru Tuhan itu justru pergi ke tempat dia di bawah itu. Ya. Dan hal itulah yang menaklukkan si jahat di dalam kita. Lihat. Selanjutnya, saudara. Lihat di ayat yang ke-59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Jadi anggota dewan gitu ya. Anggota dewan dan MPR gitu. DPR dan MPR dan DPD gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini mahkamah agama. Mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Saudara tahu nggak ketika kebun anggur Nabot itu diserobot? Hanya berapa saksi dusta loh? Ya kan? Diambil oleh Isabel gitu kan? Sudah gampang itu. Kebun anggur Nabot itu milikmu. Gampang. Serahkan kepadaku. Cuman 2-3 saksi dusta saja deh. Mati si Nabot itu. Ini saudara lihat, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Jadi tidak memperoleh walaupun tampil banyak saksi dusta.
hampir kehabisan akal gitu. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Nah, perkataannya itu, saudara, perkataan itulah yang membuat, jadi ketika dia berfirman itulah. Perhatikan ya. Ayo desak terus gitu. Apakah engkau Mesias anak Allah yang hidup? Saudara, tahu saudara kalau saudara ikutin film yang ada di Cina itu? Mereka terus cari pemimpinnya siapa. Mereka tidak pernah bercerita siapa pemimpinnya. Siapa perempuan itu. Tahukah saudara? Mereka tidak pernah mengkultuskan perempuan itu. Yang mereka beritakan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tahukah saudara? Saksi-saksi dusta telah dibuat. Wah, berbagai macam. Dan itu telah dianggap orang menjadi kebenaran. Padahal tahukah saudara? PKT itu, wow, itu adalah gambaran daripada si jahat. Makanya sampai dikatakan si naga merah. Saudara, dia sedang datang menghakimi lewat firman. Kita lanjutkan dulu, saudara. Jawab Yesus, engkau telah mengatakan, akan tetapi, perhatikan, aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia. Mulai sekarang. Kamu akan melihat anak manusia. Dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama mahkamah agama atau kepada imam besar, Kayafas pada waktu itu. Mulai sekarang. Kamu akan melihat, tahukah saudara? Ketika Tuhan bilang kepada imam besar, itu sedang mewakili semua manusia. Sama seperti ketika dia menanggung, naik di atas kayu salib. Dia di dalam dirinya Yesus itu, saudara, supaya saudara ngerti. Dia sudah menanggung semua dosa ciptaan ini. Sudah menanggung. Itulah tahapan pekerjaan kedua. Itu gambaran besarnya. Pekerjaan, inti pekerjaan di kedua itu. Jadi ketika dia bilang ini, saudara, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Saudara mengerti? Mulai sekarang. Lihat itu. Mulai sekarang loh. Bukan kita menunggu kan, mulai sekarang.
Anak manusia itu duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi. Dan dia datang di atas awan-awan di langit. Ada sesuatu yang selama ini kita ditutupi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi sejak peristiwa penampakan Tuhan dan selanjutnya perbuatan-perbuatan besar sampai kekristenan itu menguasai hampir seluruh muka bumi ini, saudara. Perkataan Tuhan yang mengatakan mulai sekarang. Lalu saudara, dia mengatakan, imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Jadi anggap penghujat Allah. Tapi sebenarnya dia sedang berfirman. Tahukah saudara? Dengan firman-Nya lah dia menaklukkan pekerjaan si jahat. Dengan perkataan-perkataannya lah dia menaklukkan si jahat. Dengan firman-Nya lah dia merestorasi bumi ini kembali. Jadilah terang. Semua diakhiri dengan perkataan. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kesekian. Jadilah pagi, jadilah petang gitu kan. Itulah hari kesekian. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Saudara, perkataan Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara, pekerjaan yang pertama, kedatangan Tuhan yang pertama, itu pakai tubuh yang boleh dikatakan itu adalah Allah sendiri, pakai tubuh yang belum dikotori. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua. Kenapa diambil wanita? Karena yang pertama itu laki-laki. Jadi, kenapa jadi yang kedua? Kenapa perempuan? Karena perempuan sebetulnya yang berdosa. Karena kalau tidak, saudara, maka perempuan tidak akan ditebus. Ini bukan masalah, oh kenapa dia tidak datang dengan laki-laki? Dan tahukah saudara, perempuan ini lahir daripada manusia yang sudah rusak. Tapi cukup satu orang dia. Tapi tahukah saudara, pekerjaan atas dia, atas satu orang. Jadi perhatikan ini saudara, tidak ada urusannya ini dengan manusia kita. Tak ada urusannya dengan yang namanya pengkultusan manusia di sini, tak ada. Semua mereka yang mengatakan itu menghujat Tuhan. Karena orang itu tidak pernah. Tahukah saudara, ketika dia mengalami pekerjaan ini dalam hidupnya, dia menghadapi hal yang sama yang harus dihadapi ketika Yesus menghadapi semuanya. Karena inti hakikatnya adalah Yesus atau Allah. Allah Yahweh yang menjadi Yesus namanya kemudian, jadi namanya kemudian lagi Tuhan yang Maha Kuasa. Esensinya Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi tahukah saudara? Ketika dia menyelamatkan kita, saudara, dia harus pakai tubuh daging manusia biasa ini. Dan tahukah saudara, ketika itu terjadi kepada dia, sama seperti ketika Tuhan Yesus memberikan cawan. Minumlah kamu daripadanya. Maka semua murid mengambil bagian daripadanya. Itu tetap ingat,
inti hakikatnya adalah Tuhan itu sendiri. Saudara, sampai saudara benar-benar menerima perkataan ini, saudara akan ngerti apa yang saya katakan. Kalau saudara masih tidak menerima, percayalah saudara. Saudara tidak akan mengerti dan tidak akan pernah mengalami yang saya katakan. Saudara tidak akan mengerti bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara. Nggak akan ngerti. Selama saudara mengeraskan hatimu, selama engkau masih tidak bisa menerima ini sebagai satu kebenaran, tidak bisa melihat Tuhan di sini, tidak bisa melihat esensi Tuhan, engkau tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Dan engkau tidak mengerti apa minum cawannya Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah mengalami bagaimana Tuhan berinkarnasi dalam saudara. Nggak akan pernah ngerti. Karena hanya ketika engkau menerima, maka engkau akan melihat bagaimana esensi Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana memandang Tuhan yang sesungguhnya. Engkau akan mengerti. Engkau akan melihat dan engkau akan membenci dirimu. Engkau akan meratap gitu. Tiba-tiba engkau ingat semua. Saudara, saya boleh memahami saudara apa yang dialami oleh orang yang menerima ketika Tuhan mengatakan, Tuhan menampakkan diri melalui dia. Untuk mengucapkan kata-kata itu, saudara. Ketika dia menyampaikan semua perkataan-perkataan yang banyak sekali ini, saudara. Wow. Saya bilang begini, Tuhan saya ngerti. Dan saudara akan mengetahui nanti, saudara. Saudara akan melihat dengan jelas bagaimana Tuhan itu sendiri menghakimi. Kita manusia tidak bisa menghakimi. Nggak bisa. Dan kalau ternyata dari mulut kita seperti keluar penghakiman. Ketika kita menyadari dikit aja rasanya kita ikut di situ, habislah kita. Itulah yang dialami Paulus sampai dia mengatakan dirinya manusia celaka. Tahukah saudara, perkataan inilah yang membuat, jadi nggak ada usaha manusia ingin menyalahkan Tuhan, nggak bisa kan? Nggak ada kata-kata apapun. Dibuat saksi dusta. Bayangkan saksi dusta ini saudara, itu si roh-roh dusta itu saudara, itu berkerumun masuk merasuki saksi-saksi dusta ini. Nggak bisa mencari kesalahan. Kecuali ketika dia berfirman. Kan ketika dia berfirman, barulah si mahkamah itu atau si imam besar itu menemukan. Dirobek pakaiannya. Jadi maksudnya apa saudara? Siapa yang membuat imam besar itu merobek pakaiannya? Bukankah Tuhan itu sendiri? Karena dia berfirman. Saudara, kita lihat sekarang. Tuhan di atas semuanya. Apakah kita bisa menyebut pekerjaan Tuhan ini sebagai penghujatan? Beranikah saudara? Kalau saudara masih nggak mau menundukkan diri kepada dia yang sedang datang mengajari saudara, saya nggak tahu bilang apa. Baik, saudara, kita lanjut nanti malam ya. Saudara,
ini lebih menjadi sangat serius dan saya berdoa mohon anugerah Allah. Diam-diam saudara dalam hati saya berdoa gitu. Saya mulai mengerti apa arti doa gitu. Dan saya berdoa, saudara juga menaikkan doa-doa yang mungkin singkat gitu. Mohon anugerah Allah. Saudara bertanya kepada Tuhan. Ketika engkau berdoa, tanya sama Tuhan. Ketika hatimu tulus, maka dia akan menerangkan kepada saudara. Dengan caranya dia. Manusia terbatas. Dan semua kita pasti meminum cawan yang harus kita minum. Kita akan mengerti apa arti perjamuan kudus. Ketika anak-anak kita minum perjamuan kudus selama ini, kita sedang menjebak mereka tanpa sadar. Mau tidak mau, mereka ikut dalam proses pekerjaannya Tuhan. Paulus mengatakan, jangan sembarang perjamuan kudus. Tapi ternyata kita dan mereka menjadi sasaran daripada si jahat. Tapi tahukah saudara, jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita tidak sadar kita sedang dipimpin oleh Tuhan. Mungkin orang berkata, wow anak-anakmu kamu sudah sungguh-sungguh. Lihat saudara, begitu kita mengerti kedatangan Tuhan, apa yang terjadi kepada kita? Anak-anak kita, pasti mereka akan menikmati hasil yang kita peroleh. Yang kita wariskan kepada anak-anak kita adalah pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang kita wariskan. Makanya anak-anak kita, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Sekalipun nampaknya bergerombolan si jahat, ingin menghabisi anak-anak kita. Tapi tahukah saudara, oleh karena kita melekat kepada dia, kita minum cawan dari dia, anak-anak kita juga mendapatkan pekerjaan yang sama dari Tuhan. Tuhan menaklukkan si jahat yang ada di dalam mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Engkau sudah menolong kami, anak-anak kami. Kami percaya Engkau melindungi kami daripada si jahat. Engkau melepaskan kami dari pencobaan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati semua. Shalom.